Di dalam kitab Jawhar Mauhub ada seorang syekh, seorang ulama besar yang ahli ibadah, terjaga dari segala hal yang tidak baik, jangankan yang haram, yang syubhat pun tidak pernah dia lakukan. Begitulah alimnya seorang ulama ini. Ternyata menjelang akhir hayatnya beliau kafir. Bisa kita bayangkan itu. Kalau dibanding dengan kita tidak siapa-siapa ini. Kita bukan ahli ibadah. Tahajud aja jarang kita. Ini yang mau dibandingkan dengan bersisol. Tidak ada apa-apanya kita dengan bersisol. Perlu kita ingat. Bersisol bisa mati kafir. Apalagi lah kita. Makanya Allah perintahkan kita dalam Al-Quran. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'ak. Wa la tatgaw. Innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah kamu, kata Allah, sebagaimana telah diperintahkan, dan orang-orang yang telah bertaubat, dan jangan kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Makna dari ayat ini, ingat, seketika Allah anugerahkan kita iman dan ketakwaan, istiqomahlah dengan keadaan itu. Dan bisa jadi orang-orang yang jahat, orang yang zalim, mereka sudah bertaubat, ajak juga mereka istiqomah, biar teguh pendirian mereka, sehingga sekali la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Inilah target. Hal yang sama dengan bersisah tidak sedikit kita temukan di masyarakat kita. Malah tokoh-tokoh masyarakat kita di Indonesia di awalnya adalah orang beriman, di masa tuanya kafir. Dan ini juga bukan lagi persoalan yang jarang kita dengar di masyarakat kita. Untuk itulah perintah Allah untuk istiqomah itu harus kita camkan dalam jiwa kita. Sekali kita sudah mendapatkan nilai iman di hati kita, mendapatkan nilai ketakwaan di hati kita, istiqomah dengan keadaan ini. Kita tidak perlu goyah. Biasanya jiwa manusia goyah berawal dari persoalan materi. Karena di jiwa kita ini ada sumber kejelekan yang cenderung kepada ingin memiliki materi. Makanya salah satu hal yang membuat kita sengsara, kata Allah, hubbud dunya hubban jamma. Seketika kita mencintai harta secara berlebih-lebih. Di saat itulah kita kadang-kala goyang dengan iman kita. Di saat itu jugalah kita goyang dengan ketakwaan kita. Tidak sedikit kita temukan seorang ustadz menjadi penginjil dan lain-lain. Kenapa demikian goyang? Karena hubbud dunya hubban jamma. Ingat, dunia tidak selamanya kita miliki. Hanya sebatas Israel belum datang. Seketika Israel sudah datang, apa arti dunia? Yang kita bawa hanya kain yang tidak berharga. Jangankan untuk bikin pakaian baju, bikin spanduk pun kain itu tidak dipakai. Bayangkan itu, itulah yang kita pakai. Itulah yang kita pakai, tidak lebih. Di dalam hidup kita, kita memakai parfum Rouge, parfum Haramain dan lain-lain, kasturi. Seketika kematian itu terjadi, kecoa pun muntah menengok parfum kita, hanya dilimuri dengan kapur barus. Masih banggakah dengan dunia? Masih berebutkah kita tentang dunia? Dunia jupah, kata Imam Al-Ghazali. Dunia itu adalah bangkai yang satu saat kita muak menengoknya. Untuk itulah bukan Allah larang kita cinta terhadap dunia, Allah suruh, tapi jangan berlebih. Buktinya lihat di surah Al-Baqarah, seketika Allah menyampaikan manasik haji dan umrah, Allah tutup dengan sebuah tuntunan doa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka-mereka yang tunduk menjadi tamunya Allah di hadapan Allah berkata, Tuhan kami, berikan kami kehidupan yang hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkan kami dari azab neraka. Maknanya Allah tuntun kita berdoa
bagaimana kita mendapatkan dunia. Tapi ingat, di surah Al-Fajr Allah ingatkan, salah satu yang membawa kesengsaraan dalam dunia akhirat kita, hubbud dunya hubban jamma. Kita mencintai dunia secara berlebih-lebih, sehingga iman yang begitu kukuh pun dalam jiwa kita goyang, kita tidak bisa istiqomah. Untuk itu, momen Idul Fitri ini kita jadikan langkah untuk istiqomah. Seketika Allah tanamkan ketakwaan di hati kita, ketakwaan ini kita pegang kuat, kita istiqomah sampai akhir hayat kita.